Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Para pemirsa sekalian rahimakumullah, alhamdulillah kita akan kembali melanjutkan pembacaan buku Taubat Kewajiban Seumur Hidup, buah karya Al-Ustaz Al-Fadil Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizahullahu ta'ala. Penulis berkata, bab 4, syarat-syarat taubat. Para ulama menjelaskan syarat-syarat taubat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai berikut. Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan bahwa syarat-syarat diterimanya taubat itu ada 3, yaitu yang pertama al-iqla', yaitu orang yang berbuat dosa harus berhenti dan berlepas diri dari perbuatan dosa dan maksiat yang selama ini ia pernah lakukan. Yang kedua an-nadam, yaitu dia harus menyesali perbuatan dosanya tersebut. Yang ketiga al-azm, dia harus mempunyai tekad yang bulat untuk tidak mengulangi perbuatan itu. Yang keempat pernyataan bebas atau keridhaan dari hak orang yang dirugikan. Apabila perbuatan dosanya itu ada hubungannya dengan orang lain, maka di samping 3 syarat di atas ditambah 1 syarat lagi, yaitu harus ada pernyataan bebas dari hak orang yang dirugikan itu. Jika yang dirugikan itu hartanya, maka hartanya itu harus dikembalikan. Jika berupa tuduhan jahat, maka ia harus meminta maaf. Dan jika berupa ghibah atau umpatan, maka ia harus bertaubat kepada Allah dan tidak perlu meminta maaf kepada orang yang diumpatnya. Demikian yang dijelaskan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Riyadhus Shalihin. Adapun Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menambahkan tentang syarat-syarat diterimanya taubat sebagai berikut. Yang kelima al-ikhlas, yaitu dia harus bertaubat dengan ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keenam dilakukan pada saat diterimanya taubat, yaitu dia bertaubat sebelum ruhnya berada di kerongkongan atau ketika sakaratul maut atau sebelum matahari terbit dari barat. Di samping syarat-syarat di atas, dianjurkan pula bagi orang yang bertaubat untuk melakukan sholat 2 rakaat yang dinamakan sholat taubat. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Abu Bakar radhiyallahu anhu bahwa ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min rajulin yuznibu dzamban thumma yaqumu fayatatahharu thumma yusalli rak'atain thumma yastaghfirullaha illa ghafarallahu lahu." Tidak ada seorang pun yang berbuat dosa lalu ia pergi bersuci atau berwudu dan ia salat 2 rakaat, kemudian ia memohon ampun kepada Allah dari dosa tersebut, niscaya Allah akan mengampunkan dosanya. Tsumma qara'a hadhil ayah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat ini. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illa Allah walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun.
Dan orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat kepada Allah, lalu mohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu sedang mereka mengetahui. Hadis ini hasan, riwayat At-Tirmidzi, Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, Abu Dawud At-Tayalisi, dan Abu Ya'la. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan tentang 12 jenis dosa dan maksiat yang setiap muslim wajib bertaubat atasnya, yaitu yang pertama, kufur, baik kufur akbar maupun kufur asghar. Misalnya seperti perbuatan meninggalkan sholat, seperti halnya orang yang berhukum dengan selain hukum Allah, maka ia telah ingkar terhadap Allah dan Rasul-Nya. Seperti juga mencela nasab, meratap, dan sebagainya yang terdapat dalam hadis-hadis yang sahih. Penulis di sini yakni Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizahullah ta'ala memberikan catatan kaki, yaitu orang yang meninggalkan sholat dan orang yang meninggalkan berhukum dengan hukum Allah subhanahu wa ta'ala tidak dihukumi kafir atau keluar dari Islam apabila orang tersebut masih meyakini bahwa hukumnya adalah wajib. Tidak semua perbuatan kufur menyebabkan pelakunya dihukumi kafir atau keluar dari Islam. Hal ini disepakati oleh seluruh ulama kaum muslimin. Lalu yang kedua, syirik, baik syirik akbar maupun syirik asghar. Allah Ta'ala berfirman, Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Sungguh Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan sesuatu dengan Dia, dan Dia mengampuni dosa yang lain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sesungguhnya ia telah tersesat sejauh-jauhnya. Surat An-Nisa ayat 116. Yang dimaksud dalam ayat ini adalah bagi orang yang mati dalam keadaan tidak bertaubat dari perbuatan syirik yang dilakukannya semasa hidupnya. Adapun bagi orang yang selama hidupnya telah bertaubat dari perbuatan syirik yang pernah ia lakukan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa-dosanya. Yang ketiga, nifaq atau kemunafikan. Kemunafikan itu dibangun di atas dua tiang, yaitu dusta, bohong, dan riya, ingin dilihat orang. Kemunafikan atau nifak dibagi menjadi dua, yaitu nifak i'tiqadi, di mana pelakunya kafir keluar dari Islam, dan nifak amali, di mana pelakunya tidak dihukumi kafir. Yang keempat, fusuq atau kefasikan. Perbuatan fasik yaitu perbuatan dosa baik dalam hal keyakinan maupun perbuatan, seperti meyakini keyakinan sesat. Yang kelima, isyan, yaitu kelalaian. Ya, termasuk perbuatan ini adalah durhaka kepada kedua orang tua. Yang keenam, yakni ismun, yaitu dosa. Termasuk perbuatan ini adalah berbohong, ingkar janji. Yang ketujuh, udwan atau permusuhan. Termasuk perbuatan ini adalah mengadu domba, berkelahi, mengumpat, termasuk juga melewati batas dalam bermusuhan. Yang kedelapan, fahsya, yaitu perbuatan keji.
Termasuk perbuatan ini adalah berbuat zina dan liwat atau homoseksual. Yang kesembilan, mungkar atau merusak. Termasuk perbuatan ini adalah seluruh perbuatan maksiat secara umum, seperti membuka aurat, membuka praktek perdukunan, sihir, dan semacamnya. Kesepuluh, baghyu atau kezaliman. Termasuk perbuatan ini adalah melukai orang lain, baik perasaan maupun hartanya. Yang ke-11, qaulun 'ala Allahi bighairi ilm. Ini berkata atas nama Allah tanpa ilmu. Termasuk perbuatan ini adalah mengingkari sifat-sifat Allah, menyamakan Allah dengan makhluknya, perbuatan bid'ah dan semacamnya. Yang ke-12, ittiba'u ghairi sabilil mu'minin, tidak mengikuti jalannya kaum muslimin atau kaum mukminin. Termasuk perbuatan ini adalah mengikuti jalan-jalan, golongan-golongan, hizb-hizb dan firqah-firqah yang menyimpang dan sesat. Semoga apa yang Al-Faqir bacakan ini bermanfaat untuk para pendengar semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala membalas penulis dengan balasan yang besar, baik di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita akan lanjutkan bab 5 pada rekaman berikutnya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.